Oke Pak, sudah tampil Pak Herudin. Oke. Materinya sudah. Iya. Saya unmute dulu sambil menunggu azan Isya selesai. Udah selesai, Bapak? Apa? Udah selesai? Udah sih. Ayo nah, coba tuh Bapak nanti sekarang. Bentar dulu. Atas sekarang. Bapak udah selesai. Bapak dulu. Bapak atas sekarang, Bapak. Bapak atas sekarang. Apa? Bapak. Bapak taruh laptopnya, Bapak. Bapak. Ya. Taruh laptopnya. Ya. Bapak ini boleh nggak? Tunggu dulu, Kak. Tunggu dulu, Kak. Ada Bapak. Tunggu dulu. Assalamualaikum Pak Hairudin. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum Pak Hairudin. Waalaikumsalam. Oke, kebetulan lagi ada kendala Pak Imron. Mau sholat juga, jadi untuk sementara saya yang gantikan sebagai. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oh iya, sudah siap Pak? Ya, Bu, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberi kesempatan untuk berkumpul kembali pada kegiatan video telekonferensi temu virtual pelatih IGI dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional 2019 dan Hari Ulang Tahun ke-10. Tak lupa salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri teladan bagi umat Islam. Oke, perkenalkan saya Siti Mesuri dari MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan selaku host pada sesi ke-8 ya. Sesi ke-8 pada Vicon kali ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada founder untuk mempresentasikan kanalnya. Kepada Pak Hairudin, disilakan.
Ya, terima kasih banyak Ibu Maisuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perkenalkan, nama saya Hairudin, guru SD 1 Parepare. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan sebuah kanal yang bilang baru lahir tidak, ini mau lahir sebenarnya kanalnya. Kanal ini merupakan hasil best practice tentang penilaian di penilaian K13. Jadi dengan kanal ini saya berharap teman-teman guru tidak lagi nanti pusing untuk melakukan penilaian terkait dengan penilaian K13 pada saat pengolahan nilai rapor. Jadi saya perkenalkan kanal ini saya beri nama Seru Mapel K13. Setiap guru mahir tahan nilai K13. Di kanal ini bertujuan memberikan pelatihan kepada guru-guru dalam mengolah nilai dari berbagai aplikasi. Jadi kita menggunakan berbagai aplikasi yang nantinya akan mengarah kepada satu aplikasi, yaitu Excel, dan hasilnya ke nilai rapor. Dalam pelaksanaan pelatihannya nanti itu tidak hanya sekedar bagaimana guru bisa menggunakan aplikasinya, tapi bagaimana guru dapat membuat soal sesuai dengan nilai yang diminta di rapor, dan bagaimana guru dapat membuat format penilaian serta format analisis nilai setiap kali melaksanakan penilaian. Aplikasi yang saya gunakan di sini adalah itu untuk penilaian harian, biasanya saya gunakan Plickers. Kemudian untuk penilaian keterampilan dalam bentuk portofolio atau dalam bentuk dalam bentuk tugas proyek atau tugas terstruktur, biasanya saya gunakan aplikasi Rumah Belajar. Kemudian untuk tugas tambahan atau tugas terkait dengan remedial atau pengayaan, biasanya saya gunakan Quizzes. Nah, hasil dari penilaian ini semua dari Plickers, Rumah Belajar, Quizzes itu kita convert ke aplikasi nilai yang nantinya kita buat bersama dalam bentuk Excel. Dalam aplikasi Excel nanti itu di situ sudah tersajikan nilai-nilai yang memang dibutuhkan pada penilaian rapor. Bahkan dalam pelaksanaannya saya di sekolah setiap harinya dengan menggunakan aplikasi Plickers, Rumah Belajar, dan Quizzes ini, saya bisa memberikan kepada siswa saya itu hasil nilainya setiap bulan. Jadi setiap bulan saya kumpulkan orang tua siswa untuk mendapatkan nilai harian yang diperoleh selama 1 bulan belajar tersebut. Jadi bukan hanya pada saat penerimaan rapor, bukan hanya sekedar siswa menerima nilainya pada saat penerimaan rapor, tapi hampir setiap bulan saya berikan nilainya. Jadi dalam hal ini kita juga bisa memberikan penilaian secara terbuka. Begitu. Adapun perencanaan kegiatan dari pelatihan dari kanal ini, saya rencanakan ada kegiatan in dan kegiatan on. In-nya itu nanti ada simulasi, kemudian penyusunan aplikasi, penyusunan format penilaian, dan ada penyusunan pengolahan nilai. Di on-nya nanti teman-teman peserta itu akan melaksanakannya di kelas. Ada 3 nanti yang diminta di situ tentang hasil Plickers-nya, hasil Rumah Belajarnya, kemudian hasil Quizzes-nya, dan hasil pengolahan nilainya secara menyeluruh. Secara rinci kegiatannya kegiatan ini itu menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan pertama itu dialokasikan sebanyak 6 jam, pengantar pengolahan nilai, pembuatan aplikasi dan daftar analisis, kemudian presentasi. Ini kurang lebih dialokasikan selama 6 jam sekalian sama presentasinya. Kemudian kegiatan yang kedua, simulasi pengolahan nilai. Kemudian simulasi pengolahan nilai melalui Plickers,
praktek penyusunan penilaian dengan Plickers dan presentasi. Kemudian kegiatan ketiga, pengantar penilaian proyek terstruktur melalui rumah belajar, kemudian penyusunan penilaian proyek dan terstruktur melalui rumah belajar, dan terakhir presentasi. Kemudian yang keempat yaitu simulasi pengolahan nilai melalui kuisis, praktek penyusunannya, penilaian melalui kuisis dan presentasi, dan yang terakhir praktek pengolahan nilai rapor di Excel. Jadi kegiatan terakhir itu adalah menggabungkan semua penilaian telah kita lakukan masuk di Excel. Kemudian kegiatan on. Pada kegiatan on ini peserta dapat melaksanakan praktek penilaian harian dengan Plickers di kelas, kemudian praktek penilaian proyek terstruktur melalui rumah belajar, praktek tugas rumah melalui kuisis, dan praktek penyusunan dan pengolahan rapor yang real di sekolahnya masing-masing. Secara garis besar seperti ini silabusnya. Jadi kurang lebih kegiatan in-nya 32 jam pelajaran, kemudian kegiatan on-nya itu bisa sampai 16 jam pelajaran, atau bahkan bisa ditambah sampai 32 jam pelajaran, karena kegiatan on ini sendiri cukup menggunakan waktu yang lama, karena ada beberapa tahapan yang harus dilakukan guru di kelasnya masing-masing. Mungkin seperti itu secara garis besar. Intinya dalam kanal ini saya berusaha memberikan fasilitas kepada guru itu mengurangi menginput nilai dan memaksimalkan copy paste, karena copy paste ini dalam artian hal positif ya Bapak Ibu. Jadi nilai yang dihasilkan oleh aplikasi itu tinggal di copy dan di paste, tidak lagi diinput satu-satu. Jadi itu mengurangi beban kita dalam melaksanakan penilaian. Bahkan saya sendiri pada prakteknya, setiap kali anak-anak selesai ulangan akhir semester, rapor juga sudah jadi. Jadi hari terakhir anak-anak selesai ujian ulangan akhir semester, itu rapor sudah jadi. Nah, sedangkan di lapangan saya lihat teman-teman guru itu ada yang masih kebingungan dalam melaksanakan penilaian atau dalam mengolah rapor. Mungkin seperti itu Ibu, sementara secara garis besar perencanaan dari kanal ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa nanti membantu dalam pengembangannya, karena yang saya laksanakan ini masih dalam tahapan SD. Jadi saya berharap nanti ada teman yang bisa membantu saya di SMP dan SMA. Mungkin seperti itu Ibu, saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Hairudin. Iya Bu. Oke, saya lihat di room chat ini ada pertanyaan dari Pak Andrianus. Dari Pak Andrianus. Bagaimana sinkronisasinya dengan pengisian nilai di e-rapor? Dari Pak Adrianus. Oh ya, mohon maaf Bapak Adrianus ya. Untuk e-rapor sendiri, belum pernah menggunakan e-rapor. Yang saya gunakan selama ini masih rapor yang berbasis Excel. Sebenarnya sama saja. Kalau saya pribadi sepertinya sama saja, karena yang diminta di nilai rapor itu adalah nilai KD dalam setiap mata pelajaran. Jadi nanti kita coba kembangkan ke e-rapor, karena yang selama ini yang saya gunakan masih rapor yang berbasis Excel. Oke, seperti itu Ibu. Oh iya, makasih banyak Pak. Kemudian oke, enggak, tidak ada lagi saya lihat di sini pertanyaan di chatroom. Oh ini Pak, dari Bu Amdi. Iya Bu. Tapi Pak, bisa langsung dipraktekkan aplikasinya, maksudnya bisa dilihat diaplikasikan aplikasi yang telah dibuat, bisa mungkin dipraktekkan Pak, dilihat dulu di sini sama teman-teman. Iya baik Bu, jadi untuk aplikasinya sendiri itu sebenarnya tidak bisa dipraktekkan secara online, tapi hasilnya saya bisa perlihatkan. Untuk Plickers sendiri,
hasil dari Plickers itu sebenarnya saya kira semua atau beberapa teman guru itu bahkan sudah menggunakan Plickers. Namun yang saya kembangkan di sini adalah analisis nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat seperti di tampilan monitor saya ini adalah hasil dari Plickers. Jadi saat kita setelah melaksanakan ujian, kemudian kita download hasilnya dalam bentuk file CSV. Hasilnya seperti ini. Jadi pengembangan yang saya lakukan itu adalah mengkonversi hasil seperti ini menjadi format analisis nilai yang sesuai dengan kurikulum. Jadi saya perlihatkan, ini contoh kalau kita download hasil. Iya Bu. Maaf Pak, tampilannya belum muncul Pak. Oh ya maaf ya. Iya belum Saya ada. coba. Ya. Oke sudah. Belum ada Pak. Masih blank. Bentar. Sudah muncul? Belum Pak. Belum ada yang kelihatan. Aduh, Masih kosong. bentar. Oh iya. Oke. Tadi sudah. Sudah. Blank lagi Pak. Sebentar tadi muncul, setelah itu blank kembali. Oke, sudah muncul Pak. Sudah. Iya Pak, sudah tampil. Jadi pada saat kita menggunakan aplikasi Plickers itu hasilnya bisa di-download, tapi dia dalam bentuk file CSV. Nah hasilnya seperti ini. File CSV-nya itu kita buka dalam format Excel, dia seperti ini, cukup berantakan. Nah apa yang saya lakukan supaya ini menjadi lebih baik dan bisa digunakan dalam 13 itu adalah file CSV ini selanjutnya kita convert dulu secara online. Jadi saya sudah coba mencari beberapa aplikasi yang bisa convert secara offline. Ternyata tidak ada aplikasi yang bisa mengkonvert online dengan baik. Makanya ini harus dikonvert secara online. Nah, konversi online hasilnya seperti ini. Sudah berubah Bu, tampilannya sudah kelihatan? Halo? Iya kelihatan Pak. Ya. Jadi setelah dikonvert menjadi file Excel, ini hasilnya seperti ini. Lumayan sudah cukup sudah cukup teratur. Namun pilihannya hasilnya itu masih dalam bentuk pilihan yang dipilih siswa. ABCD. Kemudian, dari sinilah ini yang saya lakukan adalah membuat program di Excel atau aplikasi di Excel yang mampu mengkonvers hasil ini menjadi analisis nilai yang hasilnya seperti ini. Jadi nanti setelah dikonvers kita paste di sini, hasilnya seperti ini. Ini kita input, kita copy paste. Tadi hasil itu kita paste di sini. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini tabel seperti ini kan kalau kita melaksanakan penilaian, satu kali ujian anak-anak itu biasanya dalam satu kali ujian itu terurai. Misalnya PKN KD berapa, bahasa Indonesia KD berapa, itu kalau di SD. Kalau di SMP mungkin satu mata pelajaran itu ada beberapa KD yang diminta. Tidak seperti dulu pada saat ulangan nilai yang keluar itu cuma satu nilai, satu kali ulangan satu nilai. Nah sekarang K13 itu meminta satu kali ulangan itu muncul beberapa nilai dari beberapa KD. Nah inilah fungsinya aplikasi ini, mengeluarkan atau mengekstrak hasil jawaban anak-anak itu menjadi nilai per KD. Seperti ini, muncul nilai per KD seperti ini. Ini aplikasi praktisnya Bu, tapi untuk aplikasi pemanfaatan Plickers-nya sendiri itu tidak bisa dilaksanakan secara online karena ini misalnya harusnya dilaksanakan secara manual. Satu lagi kelebihan dari Plickers ini adalah utamanya untuk anak SD, karena ada beberapa sekolah yang biasanya siswanya itu dilarang membawa HP, atau bahkan ada yang mungkin membawa HP tapi biasa terkendala dengan jaringan atau kuota.
Untuk aplikasi Flickr sendiri ini yang membutuhkan HP itu cuma gurunya. Jadi yang membutuhkan HP cuma guru. Peralatan yang dibutuhkan itu HP guru, kemudian komputer, jaringan tentunya, kemudian LCD. Karena LCD inilah yang nanti yang menampilkan soal-soal kemudian dijawab anak-anak menggunakan barcode. Mungkin seperti itu, Bu Maisuri. Oh iya, makasih banyak Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Ika Ayuvia. Kapan Pak mulai pelatihan kanal Seru Mapel K13? Kemudian dari Pak Chandra, ini minta aplikasi Flickr-nya. Kemudian dari buku apa ini? Oh, dari Pak Ardi, bukankah CSV bisa dikonvert menggunakan Excel? Iya ya. Oke, bisa mungkin langsung Oke, dijawab. ya yang pertama tadi yang bertanya kapan pelaksanaannya ini itu dari mana Ibu? Kapan? Ya. Dari daerah mana? Halo? Kebetulan di Makassar, Pak. Oh ya. Di Makassar, Pak. Iya ya. Untuk pelatihannya sendiri ini sebenarnya saya siap melaksanakan pelatihan untuk daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dulu karena saya ada di Parepare. Jadi untuk teman yang ada yang dekat-dekat di Parepare itu bisa bisa merencanakan pelatihannya. Insya Allah saya coba kita sinkronkan waktu, bisa kita jalankan pelatihannya. Mungkin seperti itu yang tadi yang bertanya tentang pelatihannya kapan. Kemudian yang kedua tadi ya yang meminta aplikasinya ya. Untuk aplikasinya sendiri Bapak yang menggunakan Android bisa download dulu di Android Flickr. Nah, untuk teknisnya nanti setelah Bapak Ibu mendownload di aplikasi Flickr-nya di HP, Bapak Ibu juga harus membuat dulu akun di website di browser pakai laptop. Nanti akun yang ada di HP dan akun yang ada di laptop itu disinkronkan. Jadi saya pelaksanaannya bisa sinkron apa yang ada di HP Bapak Ibu dan ada yang ada di laptop Bapak Ibu. Tapi untuk penjelasan secara teknis dan merincinya itu saya tidak bisa jelaskan melalui online. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir tadi apa Bu soal pertanyaannya? Tadi Yang ketiga? dari Pak Ardi Kusnadi, bukankah CSV bisa dikonvers menggunakan Excel? Oh iya, ini dia hasil konversinya seperti ini. Ini CSV ini saya buka pakai Excel, hasilnya seperti ini, dia berantakan. Oh, iya. Jadi hasil dari Flickr itu kalau dikonvers menjadi Excel dia hasilnya berantakan seperti ini dan tidak bisa digunakan di format analisis nilai harian. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya, makasih banyak Pak. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan. Aplikasi penilaian rumah belajar, bagaimana penerapannya? Itu dari Ibu Ika. Oh ya, untuk rumah belajar sendiri, kebetulan saya sebagai duta rumah belajar mewakili Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini, tahun 2019. Jadi dalam pelatihan ini saya juga ingin membagikan kepada teman-teman tentang bagaimana sih pelaksanaan dari pemanfaatan dari portal rumah belajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekom. Nah, untuk masalah penilaian kita itu bisa menggunakan kelas maya atau kelas digital yang ada di aplikasi rumah belajar. Tampilannya bisa dilihat Ibu di layar saya. Jelas Pak, jelas. Ya, ini tampilan kelas maya kalau kita login sebagai guru. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kelas maya ini saya gunakan untuk memberikan tugas proyek atau tugas terstruktur kepada siswa. Seperti ini, misalnya ini saya ada satu kegiatan yang saya berikan kepada siswa saya. Ini ada terdiri dari 3 kegiatan. Siswa saya itu saya tugaskan untuk membuat tugas terstruktur tentang perubahan sosial budaya terkait dengan penemuan
Jadi di kegiatan belajar 1 mereka membaca bacaan yang saya sudah masukkan di kelas digital. Kemudian nanti setelah membaca bacaan mereka ada tugas. Nah, tugas itu mereka tulis di kertas HVS. Mereka tulis di kertas HVS, hasilnya difoto kemudian diupload di sini. Kemudian kertasnya sendiri mereka bundal di map sebagai bahan portofolio mereka. Mungkin seperti itu gambaran awalnya tentang penggunaan aplikasi rumah belajar ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan dari Pak Ardi Kusnadi. Berapa banyak soal yang bisa digunakan pada Plickers? Kemudian dari Bu Amdi, oh ini cuma minta nomor kontak Bapak presenter. Jadi minta nomor HP dari Pak Hairudin. Ya, yang pertanyaan dari Pak Ardi tadi berapa banyak soal. Jadi di Plickers itu sebenarnya dia membuat semacam ini, semacam folder-folder. Dalam satu folder itu kita bisa buat 5 soal. Jadi dalam satu folder kita bisa buat 5 soal. Tapi kalau kita mau buat soal tanpa batas, selama ini saya sudah pernah buat sampai 25 nomor, itu masih bisa. Kita tidak usah buat dalam satu folder. Jadi kita buat satu persatu soalnya. Kalau saya buka, mudah-mudahan jaringan ini masih ada waktu tidak ya? Saya coba buka aplikasinya. Aduh, salah. Masih bisa Bu ya? Saya ini buka sedikit. Saya kasih contoh soal. Iya, silakan. Iya. Iya, saya buka akun saya dulu, Pak. Jadi soal tadi Bapak Ardi menanyakan jumlah soal. Jumlah soalnya selama ini sih saya gunakan sampai berapa nomor? Sampai 20 nomor itu masih bisa sebenarnya. 25 nomor bahkan masih bisa, dan sepertinya bisa sampai berapa soal. Saya biasanya gunakan 25 nomor. Jadi karena di SD itu tematik, dalam satu tema itu ada 5 mata pelajaran, jadi saya biasanya bagi-bagi setiap tema itu setiap mata pelajaran, setiap muatan pelajaran itu 1 nomor. Setiap muatan pelajaran 5 nomor, jadi 5 muatan pelajaran ada 25 nomor, dan itu masih bisa. Ini ya. Pertanyaan berikutnya tadi apa Bu, sambil menunggu? Oke, ini ada lagi satu pertanyaan dari Ibu Ika Ayuvia. Oh, bukan pertanyaan sebenarnya. Apa ada video tutorial rumah belajar untuk guru dan penerapannya ke siswa? Untuk videonya sendiri saya sudah buat di channel YouTube saya, Hairudin HF. Silakan Bapak Ibu dibuka di channel YouTube Hairudin HF, Hairudin spasi HF. Bisa mungkin diketik Pak di chat roomnya supaya mudah dilihat. Bentar Bu. Oke. Ini juga yang saya Di rumah belajar Pak. Iya. Ini saya buka Plickers dulu. Nah, ini contoh soal yang saya sudah buat. Ini misalnya di penilaian harian pertama tema itu kita buka. Ini saya buat dalam bentuk folder. Jadi bahasa Indonesia ada 5 nomor,
IPA ada 5 nomor, IPS ada 5 nomor, PKN ada 5 nomor, SBK ada 5 nomor. Dan setiap folder ini sebenarnya cuma mampu memuat 5 soal. Tapi kalau kita buat dalam bentuk soal sendiri-sendiri, ini misalnya seperti ini. Nah, soalnya kita tidak masukkan dalam folder, ini bisa sampai berapa folder. Jadi cara membuat soalnya itu klik saja di sini, baru new question. Nanti setelah kita klik new question, dia akan terbuka tab baru untuk membuat soal. Jadi begitu saja yang dilakukan setiap nomor supaya tidak terbatas jumlah soal yang kita buat. Nanti dia dalam satu folder di library-nya Plickers. Mungkin seperti itu, Bu. Tadi Pak, untuk Pak Ardi. Oke, makasih banyak Pak. Kemudian ini ada lagi dari siapa nih? Oke, tadi channelnya Pak bisa diketikkan di room. Iya ya, sebentar. Ini saya mau buka roomnya. Kemudian ini masih ada dari Ibu Ika juga ini. Iya, silakan, Bu. Semua siswa saya sudah daftarkan di rumah belajar, tapi masih bingung aplikasi kelas digitalnya. Oh ya, untuk aplikasi ibunya ada di mana? Di Makassar Pak, yang tadi. Oh, ibunya. Maaf. Ya. Sebenarnya untuk pelaksanaan memang pelaksanaan kelas maya itu atau kelas digital itu ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, Ibu. Harus ada bimbingan khusus sepertinya. Di Makassar itu ada beberapa teman yang sahabat rumah belajar, mungkin Ibu bisa hubungi langsung untuk pendampingannya, karena untuk pelaksanaannya itu memang butuh pendampingan langsung. Karena ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Ya seperti dalam membuat kelasnya, kemudian membuat tugasnya, itu butuh pendampingan langsung. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, makasih. Ini waktunya juga tinggal sedikit ya, tinggal 2 menit Pak. Oh ya. Jadi untuk sedikit lagi, Bu, untuk teman-teman yang ada di sekitar Parepare bisa membuat jadwalnya. Saya bersedia untuk mengisi materinya. Jadi tinggal kita rencanakan jadwalnya, kemudian bagaimana nanti teknisnya, kita sinkronkan waktu yang tersedia, baru kita adakan pelaksanaan pelatihannya. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau di Pak, di Makassar bagaimana? Iya, di Makassar bisa, Bu. Tinggal tentukan tempatnya. Oh ya, siapa tahu bisa nanti di Jalan Gagak, Pak. Iya. Saya kalau di Makassar di Rapocini, Bu. Oh iya ya, Pak. Oke. Iya. Bisa disimpulkan sedikit dari presentasenya, Pak, karena ini masih tersisa waktu 1 menit. Silakan, bisa mungkin dirangkum dulu materinya yang tadi, Pak. Ya, oke. Jadi untuk kanal Seru Mapel K13 ini adalah kanal yang saya buat untuk mempermudah teman-teman guru dalam mengolah nilai harian, keterampilan masuk ke dalam aplikasi rapor. Jadi kanal ini sebenarnya tujuannya untuk meminimalisir atau mengurangi Bapak Ibu guru menginput nilai siswa atau nilai anak-anak kita peserta didik kita satu persatu di Excel. Bahkan masih ada teman-teman guru yang menggunakan kalkulator untuk menghitung rata-rata dan sebagainya. Jadi pelatihan ini, kanal ini bertujuan mengurangi mengurangi input nilai satu persatu dan memaksimalkan copy paste nilai yang sudah dihasilkan dari aplikasi. Jadi waktu pelaksanaan pengolahan nilainya itu lebih cepat dan lebih mudah. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak. Demikianlah pemaparan presentase dari Pak Hairudin. Kemudian ini teman-teman menunggu, Pak, ya. Ya, saya ketik dulu. Ya, pelatihan offline. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Hairudin itu bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika
pada kegiatan ini ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Maafkan. Wabillahi taufik wal Pak Imron. Iya, Bu. Silakan kembali saja, Pak. Kanal berikutnya Pak Tribudi Santoso yang jadi host karena Sagu Sagio ini kanal beliau juga. Oh iya Tolong iya. dinaikkan Ibu Irma Nurul Fatimah sebagai panelis. Langsung saja serahkan saja ke Patri. Patri siap Pak Tri. Assalamualaikum Pak Tri. Jelas Ibu? Assalamualaikum Pak Tri. Wah, kalian suara saya Saya terdengar jelas? silakan host sama Pak Tri di. Terputus-putus. Iya terputus-putus dengar suaranya Pak Tri kayak ini. Sekarang. Halo? Masih putus-putus. Masih putus-putus. Oke. Penyanyi. Pak Imron, Ibu Irma Nurul. Iya, Ibu Irma Nurul sebagai presenter, Oh iya iya. sebagai host. Saya jadikan dulu finalis ya. Siap. Jelas, Bapak Ibu? Suara saya? Oke Pak Tri. Halo? Hostnya ya. Suara saya sudah jelas, Bu? Sudah Pak Tri. Oh, Sudah sudah. jelas ya? Ya, suara Oke, Bu. Bu Irma Lanjut. sudah. Halo. Oke. Oh, saya serahkan kepada Pak Tri. Silakan Pak Tri. Oke, Pak. Sebentar. Halo Pak Tri. Iya, Ibu. 1 menit. Terdengar? Agak putus-putus sedikit. Pak. Oh, agak putus-putus sedikit. Ya, Halo Pak, masih ada. Mikrofon. Sudah siap. Mungkin bisa dicoba share konten untuk Dijadikan presenter dulu mungkin Pak. Oh iya, mohon maaf. Oke. Terus ya Allah. Udah. Sudah kelihatan Pak? Sudah, Bu Andri, Bu di room. Bu Andri ada katanya. Coba.
Oke, nama siapa ini? Febriandri ini ada? Atau Andri gitu? Kalau enggak Andri, Febriandri ini. Belum kelihatan. Kalau mendengar biar kelihatan. Sebentar. Saya tanyakan dulu. Oke, nanti sambil saja untuk Bu Andri. Ya, Mulai, Bu? ya, kita mulai saja. Oke. Ya. Selamat malam. Yang di host oleh tim Lontara. Terima kasih untuk tim Lontara. Virtual pelatih gigi di tahun 2019. Baik, untuk sesi pada malam hari ini kanal akan di insya Allah suatu saat Bapak Ibu mungkin bisa mengaksesnya ketika SIM pembelajar IG. Geo, satu guru satu Google Geo, sudah ada foundernya Bu Irma, sekaligus sebagai presenter pada malam ini. Nanti silakan dipaparkan tentang busa Geo dan seterusnya, bentuk pelatihannya. Harapannya setelah sesi tanya jawab. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar jelas, lebih dekat ke mikrofon, Ibu. Jelas. Ya, ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit mengenai Sagusa Geo, kanal baru di IG. Terus terang kami juga memberanikan diri membuat kanal baru ini karena kita melihat sepertinya banyak kebutuhan yang terkait dengan Google Geo. Jadi Sagusa Geo adalah kependekan dari satu guru satu Google Geo. Memang ini sempat tercetus ketika saya berbincang dengan Pak Tri waktu itu, dan setelah memang mendapat respon yang cukup positif ketika saya mengisi di Sadar IG, dan antusiasme peserta cukup banyak pada saat itu ya. Kebetulan tidak lama setelah itu saya diangkat jadi GEG leader di Depok, dan kemudian saya juga ngobrol dengan Pak Suparman sebagai GEG Bekasi. GEG adalah Google Educator Group ya. Kemudian kita sepakat untuk membuat satu guru satu Google Geo Tools. Jadi kenapa kita akhirnya ingin membuat Sagusa Geo? Intinya ingin kita memberikan pengetahuan dan keterampilan penggunaan GeoTools untuk membuat pendidik dan murid-muridnya dapat berkontribusi dan menjadi penjelajah gitu ya. Jadi keterampilan memahami mapping itu sebetulnya sangat penting karena itu juga salah satu keterampilan literasi yang mengasah literasi visual, kemudian literasi juga di bidang sosial, literasi juga di bidang matematika. Banyak hal yang kita asah di literasi menggunakan GeoTools.
Oke, manfaatnya bagi pendidik yang jelas nanti bisa kita angkat aspek lokalitas Indonesia dan memperkenalkannya kepada dunia. Terus kita juga bisa mendapatkan sumber referensi dari para pendidik lain di belahan dunia yang juga memanfaatkan GeoTools dan pembelajarannya. Dan yang paling penting adalah dapat membantu memecahkan problem lingkungan. Ini yang terpenting, karena dengan bergeraknya kita di GeoTools ini, kita juga mempromosikan Indonesia secara tidak langsung, juga mengajak seluruh pendidik yang lain untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di lingkungan kita. Nah, materi-materinya, nanti kita akan bagi rencananya menjadi GeoTools dasar dan GeoTools tambahan. GeoTools dasar itu mencakup Google My Maps, Google Earth Engine, Google Expedition, dan Tour Creator. Sedangkan GeoTools tambahan mencakup Google Earth Creation dan Google Earth Studio. Ini baru saja di-launching oleh Google Earth dan baru akan dipublish Desember ini. Jadi kalau ini publish di Januari di Sago Sageo, Bapak Ibu akan menjadi orang pertama yang menggunakan aplikasi ini. Saya akan masuk ke linknya ya. Jadi ini kita sudah membuat Google Sites khusus Sago Sageo. Di sini ada pelatihan, jadwal, registrasi, dan tim kerjanya. Siapa saja yang tergabung di sini? Saya perkenalkan di sini selain saya ada juga Pak Tri Bibi Santoso, kemudian ada Bu Febriandrini Kumala, beliau salah satu Google Innovator di Indonesia, kemudian ada Bu Denok Pramita, juga Earth Amazing Educator, dan Pak Suparman. Pak Suparman ini juga yang saya bilang GEG Bekasi ya. Pak Tri sendiri aktif di IGI dan sebentar lagi juga kita akan membuat pelatihan offline dulu untuk kegiatan Sago Sageo ini. Tadi saya perlihatkan dulu di ini. Intinya kita mendidik untuk bumi yang lebih baik ya. Nah, ini salah satu latar belakangnya tadi saya sudah sebutkan. Kemudian tujuan pelatihannya, ketentuan pelatihannya memang kita harapkan sudah terbiasa menggunakan Google Sites dulu baru mengikuti Sago Sageo. Jadi kalau misalnya sudah pernah Sago Sanov Site atau yang lain yang terkait dengan Google Sites akan lebih mudah, karena nanti untuk pengumpulan tugasnya juga kita sarankan masukkan ke sites-nya Sago Sageo ini. Oke, kita juga membuat nanti grup Telegramnya untuk Bapak Ibu bisa bertanya tentang Sago Sageo. Kemudian di pelatihan, maaf itu saya. Sebentar. Ini pelatihan itu ada Sago Sageo dasar. Ini manajemen penugasan ya. Nanti sudah ada cara-caranya, misalnya memasukkan dengan judul Sago Sageo dasar, terus nama dan kelas, terus dimasukkan ke Google Sites. Ini contohnya aplikasi Google Maps dan Google My Maps. Ini adalah contoh-contoh proyek yang dulu pernah saya kerjakan bersama Bu Febriandrini juga. Kemudian di Google Maps, Google Creator, dan Expedition ini sudah ada contoh-contohnya. Bapak Ibu nanti bisa melihat hasil dari murid-murid kami juga. Nanti kalau sudah banyak, semua hasil peserta akan kami tampilkan di sini juga, sehingga kita bisa saling belajar dari peserta-peserta sebelumnya. Nah, oke, tadi yang lanjutan Google Earth Creator itu luar biasa sekali. Nanti kita akan belajar tentang Earth Studio dan Earth Creator. Lebih jelasnya nanti memang di Januari ya untuk
Earth Creator. Ini juga ada Google Earth Time Lapse, membuat time lapse dari satu lokasi. Kita bisa lihat time lapse-nya. Kemudian ada video tutorialnya juga. Dan ini jadwal dan registrasinya. Ini baru rencana Bapak Ibu. Moga-moga bisa terlaksana dengan baik. Sebentar saya buka dulu jadwal pelaksanaannya. Nah, kita sudah buatkan kurang lebih kemungkinan pelatihan-pelatihannya di setiap tanggal berapa. Tentunya ini nanti akan kami sesuaikan kembali dan akan link ke SIM guru belajar IGI. Gitu. Jadi ada tanggal-tanggal ini masih bisa berubah. Saat ini kami baru membuatkan platformnya dulu, setelah itu nanti kita bisa segera launching di Januari. Oke, syarat registrasinya mau terdaftar sebagai anggota IGI. Ini pelatihan yang berhubungan dengan Sites sebetulnya, Google Sites. Itu sudah memiliki akun Google Sites yang sudah dipublikasi nanti. Agar kita juga membiasakan diri menggunakan Google Sites ini. Saya rasa itu ya penjelasan dari saya. Biasanya nanti semua bisa masuk ke link ini, bit.ly/sagusageo, bagaimana kita bisa menggunakan tools-tools yang banyak ini, dan insya Allah akan terus terupdate karena kami tergabung dalam Google Educator Groups, jadi setiap kali ada yang baru tentang Google, biasanya kami akan dikabari juga oleh tim. Begitu Pak Tri. Saya kembalikan ke Pak Tri, mungkin kalau ada pertanyaan. Jelas lah Ibu? Pak Tri masih putus-putus kayaknya Pak suaranya. Oh, masih putus-putus. Oke, sekarang sudah? Sudah. Oke, sudah. Oke, baik Ibu. Putus lagi Pak. Ini. Kapan pelatihan? Iya, kapan Tanya di pelatihan? chat Webex atau bisa langsung bertanya langsung dengan raise hand dengan klik atau Pelatihan pertamanya memang kita mau adakan offline dulu, kemungkinan itu di pertengahan Januari. Nah, setelah itu baru kita buat training online-nya Bu Tin. Jadi nanti kalau kemarin kan yang saya sampaikan ketika sadar IGI itu hanya kulit luarnya saja ya, belum sampai mendalam ke bagaimana aplikasinya. Jadi nanti ketika pelatihan bisa lebih mendalam lagi ke bagaimana aplikasi itu dijalankan. Gitu mungkin. Oke, baik. Jadi udah bulan atau tanggal berapa Ibu? Maaf Pak, tadi putus-putus lagi. Sebentar. Oke, sekarang masih putus-putus Ibu? Sekarang enggak, coba Pak, kalau misalnya agak panjang kalimatnya tadi putus-putus. Oh gitu ya. Sekarang apakah masih putus-putus Ibu? Enggak. Sudah. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang pelatihan terdekat untuk bulan dan tanggal perkiraan itu. Oke, kalau sudah bisa dijelaskan namanya kanal Sagusageo ini terkait dengan apa namanya
Ya, jadi maaf Pak, tadi pelatihan terdekat setelah offline maksudnya. Ya, pelatihan offline terdekat setelah ini sudah dijelaskan bulan dan bulan dan tanggalnya, barangkali setelahnya juga akan seperti apa lagi untuk semacam timeline. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa agenda atau jadwal. Nah, setelah ini kan Bapak Ibu pastinya akan menghadapi rata-rata di bawah pada target nilai semester, kemudian ada ibu dan juga seperti itu. Kami menunggu pertanyaan yang lain. Ya, jadi kalau pelatihannya tadi kan di pertengahan Januari ya Pak. Terus kemudian memang kami memang mengembangkan grup Telegram tadi untuk Bapak Ibu bisa bertanya langsung gitu ya tentang bagaimana aplikasinya dan mungkin teknisnya menjalankan kegiatan. Nah, ini langsung ada linknya di sini ya. Kemudian nanti pelatihannya itu akan berlangsung kurang lebih 4 minggu ya. 4 minggu, tapi memang kalau misalnya sampai 3 minggu belum melaksanakan pelatihan, kami harap mengikuti sesi berikutnya karena khawatirnya tidak terkejar untuk mengakses dan membuatnya kan, karena kami mengharapkan juga ada video-video yang terkait bagaimana aplikasinya di pembelajaran gitu. Jadi pertama kalau yang dasar sih kita ingin mengikutinya dicicil ya, sehingga Bapak Ibu nggak keberatan nanti kalau di akhir udah minggu ketiga numpuk semua kerjaannya gitu, khawatirnya seperti itu. Jadi di Sagu Sageo dasar ini ya nanti akan lebih banyak ke mapping, terus membuat ekspedisinya. Ini udah ada tanggal-tanggalnya sih, 3 Februari, kemudian Maret, Agustus, ini ada, kita buatnya per sebulan sekali ya, kurang lebih gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau nggak sempat ikut Sagu Sageo dasar, bulan ini bisa ikut bulan berikutnya. Dan prasyarat untuk kelanjutan itu adalah mengikuti yang dasar dulu jelas, karena biar dasar-dasarnya paham, kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti yang lanjutannya. Dan karena ini nanti memanfaatkan Google Sites, kita harapkan Bapak Ibu juga sudah menguasai Google Sites dulu, minimal dasar-dasar Google Sites. Gitu Pak Tri mungkin. Oke, baik. Di share linknya. Share linknya mungkin bisa di Google Sites-nya ya, ini sih Bitly. Itu di atas juga ada di pojok di atas Bitly/Sagio. S-nya besar ya. Iya. Iya, ini juga sebetulnya pelatihan ini tidak hanya untuk guru IPS ya, karena setelah kami pelajari ini bisa untuk guru apa saja, malah justru bisa digunakan untuk proyek integrasi bidang studi, lintas bidang studi. Jadi kami harap sih tidak terbatas di guru-guru IPS saja, tapi silakan guru bahasa Indonesia, guru matematika, bahasa Inggris bisa memanfaatkan GeoTools ini. Oke, Ibu, mungkin contoh kaitannya dengan pemanfaatan. Ya, ini ya aplikasinya ya salah satunya. Salah satunya mungkin kalau tadi dulu share kembali, terus nanti bisa dijelaskan kenapa mana peserta. Maaf Fatri, suaranya agak putus-putus.
Putus-putus. Sebentar. Jadi tadi gimana dijelaskan aplikasinya ya? Iya, salah satu Salah satu aplikasinya ya. iya. Mungkin sebelum dijelaskan aplikasinya, di sini ada yang mengacungkan Oh, untuk bertanya ini. Silakan Bu Febriandrini, silakan. Iya, Pak Tri, ini saya Bu Andri. Saya mau sedikit membantu Bu Irma dalam menjelaskan tentang aplikasinya. Bu Irma bisa tolong buka yang itu, Bu Irma, yang pada saat di halaman yang dasar, yang di projectnya yang map. ya, sebentar saya buka. Ya. Jadi kalau bisa saya jelaskan, ini yang di sebelah kanan ada Indonesia Earthquake Map. Ini adalah salah satu contoh dari kami kami mengintegrasikan antara science dalam hal ini tentang tentang Earth and Beyond, kemudian dengan IPS kalau tidak salah, dan kemudian matematika dalam hal ini mengenai tentang angka negatif positif termasuk juga desimal, karena di dalam koordinat GPS koordinat itu ada angka negatif positif termasuk juga angka desimal yang membentuk koordinat. Nah, di sini yang kita lakukan untuk bisa membentuk ini adalah siswa mengambil data dari data BMKG yang data real yang sudah terjadi, dan kemudian mereka mencoba memasukkan ke dalam Google My Maps. Nah, ini adalah termasuk salah satu contoh dari proyek integrasi yang bisa dilakukan dengan Google Earth gitu. Google My Maps ini termasuk salah satu dari Google Earth. Bisa diklik salah satu pin di yang Indonesia Earthquake, Bu. Nah, itu jadi Bapak bisa lihat, jadi di situ adalah ini siswa diajarkan untuk bisa bercerita dengan map ini. Jadi di titik tersebut pernah ada sebuah gempa dengan magnitude 43 dan kedalaman 5,3 area Northern Sumatera, Indonesia. Jadi di sini mereka bisa bisa melihat dan bisa bercerita bahwa di tempat-tempat ini pernah terjadi gempa dan kurang lebih apa yang istilahnya mengapa bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini selain mereka menganalisa, di sini juga mereka kita berusaha meningkatkan literasi mereka gitu. Gitu Bu Irma. Yeah. Nah, terus kalau yang di kiri ini yang traditional motif around the world ini integrasi antara seni rupa dengan sosial. Jadi ini adalah materi sebelum saya masuk ke dalam batik tradisional. Kita memahami motif-motif yang ada di dunia. Misalnya di Finlandia ada pola Marimekko, pola tradisional, kemudian desainnya mencerminkan apa, dan mereka bisa masukkan linknya. Ini kerja kolaboratif antar siswa. Terus kemudian ada pola-pola di Portugal, mereka menandai. Ini pin-pinnya juga dibuat sama anak-anak sendiri. Nah, setelah kita tahu pola tradisional di seluruh dunia, kita membandingkan dengan yang ada di Indonesia sendiri. Bagaimana kekhasan pola-pola dari timur ya. Coba kita lihat. Nah, ketika mulai ke arah Malaysia, Indonesia, polanya memang lebih elaboratif dibandingkan tadi yang kita lihat di daerah Eropa. Jadi, ini sekali lagi saya bilang sangat bisa digunakan untuk proyek-proyek integrasi bidang studi. Nah, nanti Bapak Ibu di sini juga bisa lihat video-videonya bagaimana menggunakan Google Expedition app gitu ya. Terus nanti bagaimana membuat
VR dan AR, terus membuat tour dengan memasukkannya ke Google Expedition. Harapan kami sih nanti sampai Bapak Ibu mempraktekannya ke anak-anak, jadi sekaligus dijadikan pembelajaran yang real di kelas dan divideokan, sehingga Bapak Ibu benar-benar merasakan manfaatnya melihat materi ini. Di sini Google Expedition, di sini Tour Creator. Nah, ini contoh-contoh kalau ini tentang arsitektur Indonesia, bagaimana polanya rumah adat suku Batak, kemudian pola rumah-rumah di Tanah Toraja. Ini yang saya bilang mengangkat lokalitas dari masing-masing wilayah ya. Bapak Ibu mungkin punya foto yang jauh lebih bagus dibanding saya, yang bisa dimasukkan, kemudian dijadikan suatu proyek yang mengangkat lokalitas wilayah masing-masing. Kalau ini kebetulan kita mengambil bagaimana Indonesia di masa lalu dan sekarang. Kalau misalnya di masa lalunya ada pendopo yang untuk ruang komunal, di masa sekarang ini juga ada seorang arsitek di Surabaya, Andi Rahman. Dia mengangkat lokalitas material Batak kembali yang diserupai gedek gitu ya, yang menyerupai gedek untuk pengawasannya. Jadi lakukan kolaboratif. Kalau ini STEAM sih, saya nanti masuk semua ke dalam ini. Begitu Pak Tri. Oke Bu, untuk tadi terkait dengan proyek itu harapannya bisa Bapak Ibu kalian untuk nantinya untuk pembelajaran seperti apa. Mungkin ada penjelasan yang lain yang bisa disampaikan dan juga untuk ada tanya lanjutan. Oh iya, yang nanti menyenangkan kalau ini turnya itu dari Tour Creator, kalau Sagusa video lanjutan itu kaitannya dengan Earth Studio nanti ya. Bu Irma, itu di yang kalau Ibu klik di pelatihan, terus kemudian ke Sagusa lanjutan, itu kan ada panah lagi ya? Yang di atas. Nah itu. Okay. Nah itu contohnya bisa dibuka aja Bu. Itu ada Voyager, I'm Feeling Lucky, semua ada di situ. Oke. Ya, ini tapi agak lambat memang sih kalau di ini. Jadi kalau di Webex memang agak lambat tapi bisa. Ya, nanti kita akan lihat proyek Google Voyagers-nya seperti apa. Art creation juga. Saya masih ada waktu, Patri? Silakan kalian untuk kalian silakan. Terus untuk Bapak presenting sudah kami bagikan di situ. Sekaligus di situ ada pendataan terkait dengan Sagu-Sagio itu. Ini tadi agak lambat sih. Ya. Kayaknya masih agak lambat Bu Andri, agak sisa di sini.
koneksinya mungkin. Sambil tadi ada pelatihan ini mungkin kalau kata di sini satu belum harus mengikuti dan bisa sudah punya website yang dipublikasikan. Ya, jadi pelatihan ini baru bisa dilakukan kalau memang sudah ini ya, sudah punya Google Sites yang pernah dipublish gitu. Jadi karena nanti khawatirnya bingung kalau misalnya belum pernah menggunakan Google Sites, kemudian menggunakan karena nanti kita akan simpan semuanya di Google Sites. Nah, ini Google time-lapse seperti ini, kalau time-lapse. Ya, sedikit tambahan mungkin Bu Irma. Jadi alasan dari program ini menggunakan Google Sites sebagai pengumpulan tugas itu karena produk-produk dari Google Earth itu kebanyakan berupa link yang nanti bisa di-embed ke dalam Google Sites, sehingga justru akan lebih interaktif jika kita menggunakan Google Sites daripada hanya menyerahkan link gitu. Jadi dan kemudian nanti itu di dalam Google Sites kita Sagu Sageo itu akan kami buat galeri hasil peserta, dan itu nanti akan kita coba forward ke Google Earth Amazing Educators yang sudah ya, sehingga akhirnya nanti jika hasilnya ternyata bagus, nanti berarti bisa masuk ke dalam jaringan Google Earth Amazing Educators gitu. Iya, jadi ini satu kesempatan langka di mana Bapak Ibu juga bisa pertama mempromosikan daerah masing-masing. Yang kedua memang jika memang apa yang disampaikan cukup bagus, kita bisa promote untuk masuk ke Google Earth, dan ini bisa saya tunjukkan di salah satu Voyagers. Ini juga dibuat beberapa orang yang memang akhirnya di feature atau ditampilkan National Geographic ya, di salah satu pulau. Nah, ini ada penjelasannya. Bapak Ibu sangat mungkin membuat seperti ini. Ini foto-fotonya. Jadi kalau kita klik Voyagers ini yang gambar kayak nakoda, dan nanti kita bisa memperlihatkan kekayaan alam di daerah kita, dan Indonesia sebenarnya sangat banyak kekayaan alamnya ya. Ini luar biasa. Atau kita bisa mempromosikan misalnya coral reef atau koral di tempat kita tuh sudah sangat terkontaminasi. Kita bisa mempromosikan juga untuk pencegahan perusakan lingkungan di wilayah itu gitu. Jadi ada banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan adanya Google GeoTools ini. Ya, ini tadi yang Voyagers, ini yang Unfeeling Lucky. Kalau Unfeeling Lucky dia akan langsung terbang ke satu titik yang kita nggak tahu. Namanya juga dadu ya, karena logonya dadu. Jadi kita akan ke satu titik yang memang kita belum tahu daerahnya. Nah, gitu. Ya. Bu Irma, ini saya bantu untuk tampilkan yang Google Earth Creator, bisa di mungkin bisa di pola presentasinya bisa ya. Ya, jadi kita masih kira ada. Udah selesai ya? Oke, udah selesai kayaknya. Oke. Ya, sebentar. Iya. Oke. Ini sebentar saya coba share. Jadi, ini adalah salah satu Earth Creator di mana kita bisa membuat dengan Google Earth Creator. Saya membuat sebuah presentasi dengan nama Matrix in Indonesian Wildlife. Jadi saya membuat sebuah
bagaimana istilahnya fauna itu mempunyai symmetrical feature bisa ditampilkan di maksudnya di mathematical figure ya, di Peacock of Java dan segala macam gitu. Jadi ini kita bisa di mana, terus kemudian kita bisa tampilkan istilahnya apa sih yang bisa menonjol dari Indonesia, itu bisa kita tampilkan di sini. Itu aja sih Bu. Ini adalah salah satu contohnya gitu. Ya, terima kasih Bu Andri. Jadi ini Bapak Ibu adalah orang pertama yang tahu karena launchingnya baru bulan Desember ini dan segera akan bisa membuat. Sekali lagi saya bilang kalau misalnya karya cukup bagus, Bu Andri ini dulu pernah mendapat penghargaan juga dari Google Earth Asia Pasifik juga atas karyanya. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu karya, silahkan nanti di galerinya ditampilkan. Kita pasti juga akan linkkan ke Google Earth Asia Pasifik untuk bisa di feature di sana dan bergabung jadi Google Earth Amazing Educator ya. Begitu Pak Tri. Bu Irma, ini ada yang nanya, apakah ini cocok untuk sekolah adiwiyata? Cocok sekali. Ya, kalau jawaban saya ini cocok untuk semua sekolah. Jadi untuk tidak hanya sekolah adiwiyata, tapi untuk sekolah yang memang peduli pada lingkungan, peduli pada kebudayaan Indonesia, peduli pada apa yang sudah kita punya gitu. Ya, betul. Jadi memang cocok untuk semua sekolah, cocok untuk semua bidang studi ya, dan cocok untuk segala level tingkatan ya, mau TK, SD, SMP, SMA, ini semua bisa dipakai. Suara saya emang putus-putus ya. Jadi Pak Tri juga sudah terdengar kok, terdengar. Oh, terdengar. Oke. Mungkin di perangkat ada kendala. Oke. Bisa saya belum ada kanal pelatihan bagus lagi saatnya nanti yang bilang fitur-fitur kita bisa menggunakan, tapi karena sudah tidak Tri putus-putus lagi. Putus lagi ya. Satu kesempatan terakhir mungkin Bu Irma bisa sekaligus kali ini. Penutup ya Pak ya? Iya, penutup, silakan. Ya, jadi teman-teman semua, rekan-rekan guru hebat seluruh Nusantara, kami sebetulnya mengimbau dan mengajak para guru untuk bisa bergabung di kanal Sageo, karena memang kita mempunyai misi lingkungan hidup untuk sekali lagi mengangkat Indonesia di mata dunia, juga membantu menyelesaikan problem lingkungan. Semoga dengan ikhtiar kami ini kita juga semakin bisa melestarikan alam di Indonesia dan menghargai alam di Indonesia, dan membuat dunia melihat bahwa orang Indonesia itu masih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Itu ya harapan kami. Dengan ini pun Bapak Ibu juga bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang juga bisa mengasah rasa ingin tahu siswa, membuat wow efek ya, dan membuat siswa juga lebih senang belajar dan jadi pembelajar seumur hidup. Itu saja dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pada Andri dan tim Sagi ke depan dan bermanfaat bagi kita semua.
Ron. Iya Pak, siap. Oke, kami kembalikan Oke, boleh. sesi berikutnya. Oke, untuk sesi